Mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalah Hadis Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute dimanapun berada. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis karya dari Dr. Mahmud At-Tuhan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan juga dalam mempelajari salah satu ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu hadis ya. Mulianya ilmu ini karena nisbatnya kepada orang atau manusia yang paling mulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk belajar mendalami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan semisal pahalanya dilimpahkan kepada segenap orang tua kita, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan minggu lalu
kita sudah membahas kajian yang sangat penting dalam ilmu hadis, yaitu tingkatan atau marotib ya, marotib lafaz jarah dan ta'dil. Nah, Imam Ibnu Abi Hatim itu dalam kitab beliau Al-Jarah wa Ta'dil itu membagi masing-masing dari lafaz jarah dan ta'dil itu kepada 4 tingkatan. Nah, cuma oleh ulama belakangan itu ditambah masing-masingnya menjadi 2. Nah, sehingga marotib jarah dan ta'dil itu semuanya masing-masing ada 6 tingkatan ya. Nah, pada minggu lalu sudah kita bahas semua. Nah, untuk marotib at-ta'dil ya, tingkatan lafaz ta'dil, kalau seandainya kita ketemu dengan lafaz-lafaz yang 6 ini, maka itu menunjukkan kalau perawi yang yang sedang kita bahas itu merupakan perawi yang dianggap adil oleh para kritikus hadis. Nah, cuma lafaz-lafaz ta'dil itu mempunyai marotib ya, mempunyai martabat, mempunyai tingkatan yang berbeda antar satu sama lain. Nah, misalnya kalau lafaz ta'dilnya misalnya fulanun ilaihil muntaha fit tathabbuti, atau misalnya fulanun athbatun nas, atau misalnya fulan siqatun misalnya, atau siqatun thabat, atau misalnya siqah atau hujjah. Nah, lafaz-lafaz yang 3 pertama ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kalau riwayat yang diriwayatkan oleh perawi yang digelari dengan salah satu dari lafaz ini itu adalah riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil dalam beragama. Nah, di antara lafaznya yaitu 3 yang barusan kita sebutkan. Nah, kemudian kalau lafaz ta'dilnya misalnya la ba'sa bihi misalnya, atau saduq ya, saduq atau la ba'sa bihi. Kemudian ada lagi fulanun syaikhun atau rawa anhu nasu, maka perawi yang dikomentari dengan lafaz-lafaz ini riwayat yang mereka riwayatkan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi bisa dijadikan sebagai i'tibar dan sebagai ikhtibar ya. Nah, kemarin sudah kita bahas kalau i'tibar itu adalah hadis yang dia hanya bisa memperkuat riwayat lain yang yang lebih kuat dari dia. Nah, itu i'tibar. Tapi kalau ikhtibar yaitu hadis yang dia bisa diamalkan kalau dia didukung oleh riwayat lain yang setara atau yang lebih kuat. Nah, itu namanya ikhtibar. Ya. Kalau i'tibar, dia bisa dijadikan sebagai syahid atau sebagai tabi' untuk riwayat lain. Tapi kalau ikhtibar, dia bisa diamalkan kalau dia didukung oleh riwayat lain. Nah, seperti itu. Ya, nah riwayat siapa itu? Yaitu riwayat-riwayat perawi yang digelari atau yang dikomentari dengan istilah saduq, ya. Kemudian mahalluhu as-sidqu atau la ba'sa bihi, atau fulanun syaikhun. Nah, itu adalah semua redaksi atau semua lafaz yang menunjukkan kalau hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, tapi bisa dijadikan i'tibar dan ikhtibar. Oke. Kemudian lafaz yang terakhir, ya misalnya fulanun salihul hadis atau yuktab hadithuhu. Nah, ini adalah redaksi yang menunjukkan kalau perawi yang bersangkutan itu hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai ikhtibar, tapi hanya bisa menjadi i'tibar saja. Hadisnya ditulis tapi hanya sebatas sebagai i'tibar saja. Nah, itu ya.
Nah, itu 3 tingkatan hukum dari lafaz-lafaz ta'dil. Nah, sementara itu untuk lafaz jarah, ya jarah lafaz penilaian negatif untuk seorang rawi, nah itu juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Nah, 6 tingkatan, di mana rinciannya adalah 2 tingkatan pertama, ya. 2 tingkatan pertama ini riwayatnya bisa ditulis, maksudnya bisa dianggap sebagai i'tibar, ya. Bisa dijadikan i'tibar, maksudnya i'tibar itu dia bisa memperkuat riwayat yang lain, tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, yang mana? Yang 2 yang ini, yaitu lafaz fulanun layyinul hadis atau fihi maqal, atau misalnya fulanun la yuhtajju bihi au dha'ifun au lahu manakir. Nah, sementara kalau yang 4 yang terakhir, nah, lafaz fulanun la yuktabu hadithuhu misalnya, atau misalnya fulanun muttahamun bil kadhib, atau muttahamun bil wad'i, atau yasriqul hadith, ya, atau dajjal wadda', atau yakdzib atau yadha'. Nah, semua lafaz-lafaz ini menunjukkan kalau perawi yang digelari atau yang dikomentari dengan lafaz-lafaz ini itu riwayatnya tidak bisa ditulis, tidak bisa dijadikan i'tibar, apalagi dijadikan sebagai ikhtibar. Ya. Nah, itu bahasan kita pada minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan masuk kepada bab yang ketiga, ya, tentang proses periwayatan. Nah, kita akan berbicara bagaimana hadis itu diriwayatkan pada masa-masa awalnya. Bagaimana cara ulama untuk memastikan kalau periwayatan hadis itu terjamin originalitasnya. Nah, apa saja adab-adabnya dan bagaimana kita bisa memastikan kalau riwayat yang disampaikan itu murni berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babu tsalitsu. Ini adalah bab yang ketiga. Ar-riwayatu wa adabuha wa kaifiyatu dhabtiha wa fihi faslani. Bab ketiga tentang ar-riwayatu, ya, periwayatan hadis, adabuha, kemudian adab-adab periwayatan, serta tata cara dhabtiha. Ya, dhabtiha bisa kita terjemahkan menjaganya atau menjaga periwayatan itu. Nah, tata cara menjaga atau memelihara periwayatan. Nah, dhabti ini kalau arti aslinya, dhabti ini ingatan, ya, kuatnya ingatan, dhabtiha. Nah, jadi cara dhabtiha maksudnya cara menjaganya atau cara mengingatnya, gitu ya. Nah, wa fihi faslani. Nah, pada bab yang ketiga ini ada 2 fasal. Ya. Al-faslul awwalu kaifiyatu dhabtir riwayati wa turuqu tahammuliha. Adapun pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama itu membahas kaifiyatu dhabtir riwayati, tata cara menjaga atau memelihara riwayat, wa turuqu tahammuliha, dan metode tahammuliha, ya. Tahammul itu artinya tata cara meriwayatkan atau membawa atau menanggung sebuah riwayat. Nah, nanti ada penjelasan terkait bagaimana seseorang itu dalam meriwayatkan hadis, bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana dia cara menyampaikannya. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya. Karena cara menyampaikan hadis atau cara mendapatkan hadis
itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari hadis itu sendiri. Ya, akan mempengaruhi kualitas dari riwayat yang disampaikan. Nah, itu makanya para ahli hadis itu mereka mempunyai semacam standar gitu ya. Standar riwayat yang seperti apa yang bisa diterima sebagai hadis. Dan cara yang seperti apa yang bisa yang diterima sehingga hadis yang disampaikan atau riwayat yang disampaikan itu bisa kita pastikan sebagai hadis. Nah, itu canggihnya para ahli hadis ya. Nah, kalau kita analogikan dengan zaman sekarang, apakah misalnya informasi yang didapatkan lewat internet, ya, lewat blog atau lewat Wikipedia dan lain sebagainya, apakah orang yang mendapatkan berita mudah seperti itu, riwayat yang disampaikan atau berita yang dia sampaikan, apakah bisa kita anggap sebuah kebenaran? Nah, atau kebenaran itu hanya bisa kita terima dari orang yang mengambilnya dari kitab misalnya, atau lewat berguru dari guru-guru yang mu'tamad. Nah, jadi hadis ini tidak tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orientalis ya. Kalau hadis itu munculnya belakangan. Ada perkataan dari seseorang yang berkaitan dengan agama yang dia ingin orang-orang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, kemudian dia bikinlah semacam silsilah atau semacam sanad yang dia mundurkan ke belakang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata hadis itu bukan seperti itu. Nah, ini sudah dibantah juga oleh Syekh Mustafa Azami ya dalam penelitian disertasi beliau. Hadis itu tidak seperti itu. Tapi hadis itu benar-benar ya diriwayatkan dari lisan ke lisan, mulai dari Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in, sampai kepada mukharrij. Ya, mukharrij itu adalah orang-orang yang membukukan hadis. Nah, itu dibuktikan. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya adalah dengan cara meneliti bagaimana para perawi itu mendapatkan hadis, apa saja redaksi yang mereka sampaikan ketika meriwayatkan hadis, dan bagaimana cara pertemuan mereka antar satu perawi dengan perawi yang lain. Nah, itu semuanya dibahas. Ya, itu semuanya dibahas. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan kalau jalur riwayat itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu insya Allah akan kita bahas dalam bab yang ketiga ini. Oke. Kemudian al-faslu tsani, adabur riwayati, yaitu adab periwayatan hadis. Nah, nanti ada juga hal-hal yang berkenaan dengan adab dalam meriwayatkan hadis. Nah, nanti akan kita jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang pertama, al-faslul awwalu. Kaifiyatu dhabtir riwayati wa turuqu tahammuliha. Tata cara menjaga periwayatan dan turuk, ya, metodologi tahammuliha. Metodologi periwayatannya. Jadi tahammul itu bisa juga kita terjemahkan dengan periwayatan. Walaupun tahammul itu lebih dari sekedar periwayatan ya. Jadi tahammul itu proses seseorang mendapatkan hadis. Nah, itu tahammul. Nah, wa fihi arba'atu mabahitha. Di dalam fasal yang pertama ini ada arba'atu mabahith. Ada 4 pembahasan. Nah, jadi kelebihan dari Syekh Mahmud Tohan ini, beliau menjelaskan secara terstruktur ya. Di dalam bab ada fasal, kemudian di dalam fasal ada mabhath, kemudian di mabhath itu nanti ada semacam ta'liq khusus. Nah, ini beliau sangat sistematis ya, seperti yang pernah kita bahas. Al-mabhathul awwalu, pembahasan yang pertama dari fasal yang pertama ini,
adalah kaifiyatu sima atau sama'il hadithi wa tahammulihi wa sifati dhabtihi, yaitu tata cara mendengarkan hadis, wa tahammulihi, dan cara meriwayatkannya, wa sifati dhabtihi, dan sifat penjagaannya. Nah, ini pembahasan pertama. Kemudian al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, turuqut tahammuli, ya, metodologi atau cara-cara periwayatan, wa siyaghul adai. Ya, siyagh itu artinya sighat, ya, lafaz-lafaz ada penyampaian hadis. Nah, seperti misalnya penyampaian hadis dengan lafaz haddatsana, akhbarana, sami'na, atau amba'ana, atau ajazana. Nah, itu semuanya punya efek ya terhadap originalitas sebuah riwayat. Nah, nanti semuanya akan kita bahas. Kemudian al-mabhatsu tsalitsu, pembahasan yang ketiga, kitabatul hadithi wa dhabtuhu wa tasnifu fihi. Ya, penulisan hadis, wa dhabtuhu, dan cara penjagaannya, wa tasnifu fihi, dan tasnif, ya, proses pengkodifikasiannya, nah, pengumpulannya. Nah, ini pembahasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mabhatsur rabi'u sifatu riwayatil hadithi. Ya, pembahasan yang keempat terkait sifat periwayatan hadis. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas al-mabhatsul awal. Ya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Al-mabhatsul awwalu, ini adalah pembahasan yang pertama, kaifiyatu sama'il hadithi wa tahammulihi wa sifatu dhabtihi. Tata cara mendengar hadis, ya, wa tahammulihi, dan mentahammulnya atau meriwayatkannya, wa sifatu dhabtihi, dan sifat penjagaannya. Nah, ini istilah semua. Nah, di dalam tamhid yang akan kita baca, semua istilah ini akan dijelaskan. Oke. Pertama, tamhidun, ya, permulaan atau pendahuluan. Al-muradu bi kaifiyati sama'il hadithi bayanu ma yanbaghi wa ma yushtaratu fi man yuridu sama'al hadithi minasyuyukhi sama'a riwayatin wa tahammulin liyuaddiyahu fi ma ba'du li ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan tata cara mendengar hadis, ya, maksudnya adalah bayanuma, yaitu menjelaskan sesuatu yang yambaghi, yang seharusnya, wa ma yushtaratu, dan apa-apa yang disyaratkan, fi man yuridu sama al hadis, ya, terkait dengan orang yang ingin mendengarkan hadis minasyuyukhi, ya, dari para syekh atau dari para guru, sama riwayatin, yaitu pendengaran yang sifatnya periwayatan. Nah, ya, pendengaran yang tujuannya adalah riwayah. Nah, riwayah ini artinya dengan tujuan akan menyampaikan ke orang lain, ya, bukan hanya sama semata-mata. Ya, kalau sama semata-mata artinya mendengarkan dalam artian ya untuk diri dia sendiri, tidak dalam rangka meriwayatkan. Nah, sama riwayatin, yaitu pendengaran yang riwayah, ya, pendengaran yang sifatnya periwayatan, wa tahammulin, ya, tahammul dalam rangka mentahammul, membawa atau memikul riwayat itu. Nah, jadi kaifiyati sama'il hadis, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang ingin mendengarkan hadis dalam rangka atau dalam orientasi untuk menyampaikannya lagi ke orang lain. Nah, itu. Nah, itu yang dimaksud. Liyu'addiyahu fima ba'du li ghairihi. Ya, agar dia sampaikan riwayat itu atau hadis itu fima ba'du, setelah itu li ghairihi, kepada orang lain atau kepada muridnya. Nah,
Wa dzalika mithlu ishtirati sinnin muayyanatin wujuban aw istihbaban. Nah, wa dzalika, nah hal itu ya, maksudnya proses mendengar hadis itu misalnya mithlu ishtirati, seperti misalnya pensyaratan umur yang tertentu wujuban aw istihbaban, ya, pensyaratan umur tertentu dalam standar wajibnya periwayatan aw istihbaban atau kesunahan. Nah, maksudnya di sini dalam bab tata cara mendengarkan hadis itu nanti ada istilah kapan seseorang itu dianggap dianjurkan atau disunahkan untuk memulai untuk belajar hadis. Nah, di umur berapa dia dianjurkan untuk memulai mendengarkan hadis, dan pendengaran di umur berapa ya riwayat yang bisa diterima dari orang itu. Nah, misalnya kalau anak kecil yang umur 3 tahun misalnya, apakah hasil dari pendengaran anak kecil yang umur 3 tahun atau 4 tahun itu bisa kita terima sebagai sebuah riwayat? Nah, itu nanti jadi kajian dalam ilmu hadis ya. Atau pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran dari orang yang sudah baligh. Ya, yang sudah baligh. Nah, barulah apa yang dia dengar itu bisa kita ambil atau bisa kita riwayatkan lagi. Nah, itu diperhitungkan dalam periwayatan hadis. Jadi umur berapa dia mendengar hadis itu dan umur berapa dia menyampaikan hadis itu. Nah, itu jadi pertimbangan. Jangan sampai nanti anak-anak yang belum bisa berpikir, belum mumayyiz, tapi apa yang dia sampaikan karena anak-anak, ya, kemudian dia menyampaikan sesuatu misalnya atas nama Nabi, tapi umurnya masih 4 tahun misalnya. Nah, apakah riwayat dia bisa kita ambil sebagai hadis? Nah, itu nanti akan dikaji ya, itu akan dibahas. Nah, ini satu istilah ya, sama'il hadis. Kemudian wal muradu bitahammulihi bayanu turuqi akhdhihi wa talaqqihi anisyuyukhi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tahammul, ya, mentahammul hadis. Nah, maksud tahammul itu apa? Bayanu turuqi akhdhihi, ya, menjelaskan cara-cara mengambil hadis atau mengambil riwayat. Wa talaqqihi anisyuyukhi, dan mengambilnya atau meriwayatkannya dari para guru. Bagaimana seseorang itu mengambil sebuah riwayat? Ya, apakah dia mengambil atau tahammulnya itu dengan datang langsung ke guru yang bersangkutan, atau dia hanya bertanya kepada jamaah dari guru yang bersangkutan, atau hanya mendengarkan rekaman. Nah, kalau sekarang konteksnya rekaman ya. Atau tahammul orang sekarang mendengarkan rekaman dari YouTube misalnya. Nah, apakah tahammul yang seperti itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai riwayat? Nah, itu jadi kajian itu. Itu nanti jadi bahasan. Wal muradu bi sifati dhabtihi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sifat dhabtihi, sifat penjagaan riwayat. Nah, maksudnya apa? Bayanu kaifa yadbitut atau yadbatut talibu ma talaqahu minal hadithi dhabtan yu'ahhiluhu li ayyarwiyahu li ghairihi ala syaklin yutma'annu ilaihi. Nah, maksudnya adalah bayanu, menjelaskan bagaimana seorang talib, ya, seorang rawi itu yadbat atau yadbitu, ya, menjaga atau menghafalkan ya, apa-apa yang dia dapatkan minal hadis, dari hadis, dhabtan, berupa penjagaan atau berupa pemeliharaan yang yu'ahhiluhu, yang akan menjadikan dia menjadi ahli atau pantas li ayyarwiyahu li ghairihi, untuk meriwayatkan hadis itu kepada orang lain ala syaklin, dalam bentuk yutma'annu ilaihi, ya, dalam bentuk yang bisa dipercaya. Jadi yutma'annu ilaihi bisa diterjemahkan
ala syaklin dalam bentuk yang bisa dipercaya. Nah, jadi sifat dhabtihi maksudnya adalah untuk meneliti bagaimana seorang perawi ketika dia mendengarkan sebuah riwayat, bagaimana dia menjaga riwayat itu dalam dirinya, ya, bagaimana dia menghafalkan riwayat itu. Nah, apakah dia meriwayatkannya dengan menghafal, menjaganya dengan menghafal, atau dengan menuliskan di buku catatannya? Nah, itu nanti diselidiki ya. Bagaimana status orang yang dia menjaga hadis itu dengan tulisan. Nah, kemudian dia sampaikan ke orang lain atau dia kirim ke orang lain. Nah, bagaimana status riwayat ini? Apakah riwayat yang yang diturunkan lewat tulisan atau lewat lewat catatan dari seorang rawi itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, nanti ada bahasannya. Ya, itu semuanya ada bahasannya. Wa qad ya'tana ulama'ul mustalahi bihadza an-naw'i min ulumil hadits. Para ulama mustalah ya telah i'tana ya telah mengambil telah memperhatikan atau telah mencurahkan perhatian ya bihadzan naui dengan jenis ini min ulumil hadis dari ilmu hadis. Maksudnya adalah para ulama hadis itu sangat mempertimbangkan hal-hal teknis ini. Ya, ini hal-hal teknis. Ya, kenapa teknis? Ya karena membahas tentang bagaimana orang mendengarkan hadis. Nah, itu diteliti. Kemudian bagaimana cara dia menjaga hadis itu. Apakah murni lewat hafalan atau hanya lewat tulisan. Kemudian dia sampaikan lagi ke orang setelahnya. Nah, itu dibahas secara detail oleh para ahli hadis. Wa wada'u lahu al-qawa'ida wad-dawabita wasyuruta bi syaklin daqiqin ra'i'in. Dan para ulama mustalah itu wada'u ya, mereka telah menetapkan lahu ya untuk pembahasan ini al-qawaida ya, beberapa kaidah wad-dawabita dan batasan-batasan wasyuruta dan syarat-syarat bisyaklin daqiqin ra'i'in ya, dalam bentuk yang rinci lagi menakjubkan. Nah, jadi semua istilah yang kita bahas tadi yaitu tahammul. Misalnya bagaimana seorang menerima atau mendapatkan hadis. Nah, itu dibahas secara detail. Kemudian bagaimana seseorang menjaga hadis. Itu dibahas secara detail. Nah, kemudian apa saja lafaz seorang rawi dalam menyampaikan hadis. Nah, itu juga dibahas. Wa mayyazu baina turuqi tahammulil hadisi. Dan mereka, para ahli hadis itu membedakan antara cara-cara periwayatan hadis. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan ya. Mereka membedakan bagaimana hadis yang didapat lewat jalur berguru langsung. Nah, itu nanti kualitasnya akan berbeda dengan hadis yang didapat lewat tulisan atau hadis yang didapat lewat ijazah dari guru. Nah, itu akan beda kualitasnya. Wa ja'aluha ala maratiba, dan mereka jadikan cara-cara tahammul itu ala maratiba ya, dalam beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, nanti ada perbedaan-perbedaan. Ba'duha aqwa min ba'din, yang mana sebahagian tingkatan itu lebih kuat dari tingkatan yang lain. Nah, وَذَلِكَ تَأْكِيدًا مِنْهُمْ لِلْعِنَايَةِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan itu semua ya, cara yang mereka lakukan dalam menjaga hadis itu ta'kidan ya, itu sebagai bentuk penguatan minhum dari mereka, dari ahli hadis itu lil'inayati bihadithi Rasulillah, untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan para ahli hadis memberikan aturan-aturan dalam periwayatan hadis itu, tujuan mereka adalah untuk menjaga kalau hadis Rasulullah itu murni, ya, jangan sampai tercampur dengan yang bukan hadis Rasulullah.
wa husni intiqalihi min syakhsin ila syakhsin. Ya, dan untuk menjaga kebaikan atau kebagusan periwayatannya min syakhsin ila syakhsin, dari seorang rawi kepada rawi yang lain. Nah, jadi itu tujuannya, untuk menjaga kalau aliran informasi ini benar-benar murni, benar-benar bersih dari Rasulullah. Nah, itu makanya mereka bikin semacam aturan atau kaedah-kaedah yang sangat terperinci. Kayyatma'innal muslimu ila husni tariqati usulil haditsin nabawi ilaihi. Nah, tujuannya adalah agar seorang muslim itu yatma'inna, ya, merasa tentram, merasa percaya, tenang hatinya, ila husni tariqati usulil haditsin nabawi ilaihi. Ya, terhadap murninya atau bagusnya sebuah jalan atau sebuah jalur, sampainya sebuah hadis Nabi ilaihi kepadanya. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah agar seorang muslim itu, seorang muslim maksudnya kita-kita yang hidup di belakang di abad belakangan ini, itu bisa merasakan, oh ternyata Rasulullah pernah seperti ini. Nah, dari mana kita tahu? Ya, dari jalur-jalur sanad yang kita baca dari kitab-kitab para ulama hadis. Nah, kita bisa yakin. Kenapa kita bisa yakin? Ya karena hadis itu tidak muncul tiba-tiba gitu, tapi dia berdasarkan sanad atau silsilah yang bersambung mulai dari mukharrij, kemudian kepada gurunya, kepada tabi'in, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuqina anna hadhihi tariqata fi muntahas salamati wad diqqati. Dan seorang muslim itu bisa yakin, ya, anna hadhihi tariqata, bahwasanya jalur atau metode ini itu merupakan metode yang paling selamat dan paling aman. Nah, itu tujuannya. Ya, supaya kita sebagai muslim bisa percaya kalau hadis itu benar-benar berasal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tujuan para ahli hadis menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat dalam menilai para perawi hadis. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Hal yushtaratu li tahammulil hadithi al-islamu wal bulughu? Nah, ini pertanyaan ya. Apakah disyaratkan, ya, untuk mentahammul hadis? Ya, mentahammul itu seperti yang tadi, untuk meriwayatkan hadis, apakah disyaratkan harus beragama Islam dan baligh? Nah, itu pertanyaannya. Apakah riwayat hadis yang bisa kita terima itu harus dari seorang muslim yang sudah baligh atau boleh dari non-muslim? Nah, ini pertanyaan penting ya. Atau hadis yang bisa kita riwayatkan itu apakah mesti dari perawi yang sudah baligh atau boleh dari anak-anak? Nah, ini ya, ini akan dibahas pada sub yang kedua ini. La yushtaratu li tahammulil hadithi al-islamu wal bulughu ala sahihi. Tidak disyaratkan untuk tahammul hadis, ya, untuk meriwayatkan hadis al-islamu, beragama Islam, dan baligh menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi mentahammul hadis itu, ya, meriwayatkan hadis itu di era pertama itu nggak disyaratkan harus muslim, ya, tidak disyaratkan harus muslim. Artinya riwayat yang diriwayatkan oleh perawi ketika dia belum Islam, kemudian dia sampaikan ketika dia sudah masuk Islam, nah itu bisa diterima. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya, jadi ada seorang periwayat, ya, dia muslimnya belakangan, ya, dia muslimnya belakangan. Ketika menyampaikan sebuah riwayat yang dia dengar langsung dari Nabi, ketika itu dia belum masuk Islam, misalnya.
Ya, dia mendengar perkataan Nabi itu ketika dia belum masuk Islam. Nah, ketika Nabi sudah wafat, dia sudah masuk Islam, kemudian dia meriwayatkan apa yang dia dengar dari Nabi itu kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in. Nah, pertanyaannya, apakah riwayat dari seorang perawi yang dulu meriwayatkan hadis ketika belum Islam, tapi dia riwayatkan ketika dia sudah Islam, itu bisa diterima atau tidak? Nah, menurut pendapat yang sahih, periwayatan yang seperti ini masih bisa diterima. Tidak disyaratkan. Ya, jadi untuk tahammul itu tidak disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan baligh. Nah, sehingga pendengaran yang atau hadis yang diriwayatkan oleh anak kecil yang dia dengar ketika dia belum baligh misalnya, kemudian dia riwayatkan kepada muridnya setelah dia baligh. Nah, itu boleh. Ya, menurut pendapat yang sahih itu nggak masalah. Ya, tidak masalah karena dulu ada beberapa riwayat anak-anak yang diterima oleh para sahabat yang lain. Ya, misalnya riwayat Sayyidina Hasan atau riwayat Ibnu Abbas misalnya. Nah, itu diterima oleh para sahabat yang lain. Lakin yushtaratu dzalika lil adai. Nah, ini yang digarisbawahi nih. Akan tetapi hal itu disyaratkan lil ada, ya, disyaratkan lil ada. Nah, ada ini artinya dalam menyampaikan ke orang lain. Ketika mendengar hadis nggak disyaratkan harus muslim, nggak disyaratkan harus baligh. Tapi untuk menyampaikan hadis itu ke orang lain, nah baru disyaratkan. Ya, disyaratkan harus muslim dan harus baligh. Kama marra bina fi syurutir rawi. Ya, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya fi syurutir rawi pada syarat-syarat perawi. Nah, itu sudah selesai kita jelaskan ya. Wa bina'an ala dzalika, dan berdasarkan hal itu, fatuqbalu riwayatul muslimil balighi ma tahammalahu minal hadithi qabla islamihi au qabla bulughihi. Nah, fatuqbalu, maka oleh sebab itu maka diterimalah riwayat seorang muslim yang baligh terhadap ma tahammalahu, terhadap riwayat yang dia riwayatkan minal hadisi, dari hadis sebelum Islamnya atau sebelum balighnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ketika dia menyampaikan hadis, dia harus baligh. Dia harus muslim. Tapi tahammulnya boleh sebelum itu, ya. Tahammulnya boleh ketika dia belum Islam misalnya. Atau tahammul itu boleh ketika dia belum baligh. Nah, jadi Islam dan baligh itu disyaratkan hanya ketika meriwayatkan kepada orang lain. Tapi kalau tahammulnya nggak masalah, ya, nggak masalah sebelum Islam atau sebelum baligh. Lakin la budda minat tamyizi bin nisbati li ghairil balighi. Ya, akan tetapi harus mumayyiz. Nah, ini disyaratkan ya. Akan tetapi harus mumayyiz. Nah, mumayyiz itu istilah fikih. Mumayyiz itu artinya seorang anak dia belum baligh tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang kotor, mana yang bersih. Nah, itu mumayyiz namanya. Nah, tapi harus mumayyiz, ya. Jadi anak yang diterima tahammulnya itu sekalipun dia belum baligh itu disyaratkan harus mumayyiz, ya, bin nisbati li ghairil balighi. Nah, apabila dikaitkan kepada perawi yang belum baligh. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, ya, innahu yushtaratu li tahammulil hadithi al-bulugh. Nah, ini ada pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah dari ahli hadis. Ada yang mengatakan bahwasanya disyaratkan untuk meriwayatkan hadis al-bulugh, ya, harus baligh. Nah, ada sementara ahli hadis yang mensyaratkan tahammul itu harus baligh. Walakinnahu qaulun ghairu mu'tamadin. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang ghairu mu'tamad, ya. Ini adalah pendapat yang tidak kuat, yang tidak bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Li'annal muslimina qabilu riwayata sigharis sahabati.
Karena para muslim, maksudnya para sahabat ketika itu, qabilu, ya, mereka menerima periwayatan para sahabat junior, ya, para sahabat yang kecil. Nah, siapa contohnya? Kal Hasani, seperti misalnya Sayyidina Hasan, wa ibni Abbasin, dan ibni Abbas, wa ghairihima, dan selain keduanya. Min ghairi farqin bainama tahammaluhu qabla al-bulughi aw ba'dahu. Dari tanpa membedakan antara riwayat yang mereka riwayatkan sebelum baligh atau sesudah baligh. Nah, jadi pendapat ulama yang mengatakan tahammul itu harus baligh duluan, itu adalah pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena dulu para sahabat itu mereka menerima periwayatan para sahabat-sahabat kecil. Ya, ketika sahabat itu masih kecil, dia mendengarkan sesuatu dari Rasulullah, kemudian dia sampaikan ketika dia sudah baligh misalnya, itu para sahabat menerima periwayatan itu. Ya, mereka menerima. Seperti misalnya riwayat Sayyidina Hasan. Ya, dulu kata Sayyidina Hasan, saya misalnya Nabi itu pernah seperti ini dan seperti itu. Sayyidina Hasan mengalami ketika kecil. Nah, ketika beliau sudah baligh, beliau ceritakan ke orang lain. Nah, para sahabat ketika itu menerima apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Ya, beliau adalah sahabat kecil ketika Nabi masih hidup. Sayyidina Abbas ini masih kecil. Nah, ketika beliau sudah dewasa, beliau menceritakan memori beliau ketika kecil itu mendengarkan perkataan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang lain itu menerima apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, itu membuktikan bahwa tahammul itu tidak disyaratkan harus baligh, tapi boleh dalam kondisi belum baligh. Nah, cuman harus mumayyiz. Nah, itu syaratnya. Ya, minimal mumayyiz. Nah, jadi riwayat atau tahammul ketika mumayyiz itu bisa diterima. Oke. Ini bahasan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum terakhir ini. Mata yustahabbul ibtida'u bisima'il hadithi. Kapan mendengarkan hadis? Ya, maksudnya mendengarkan ini mulai belajar hadis itu disunahkan kapan? Nah, kapan dianjurkan atau disunahkan memulai belajar hadis? Nah, ini pertanyaan ketiga. Jawabannya, qila, ya, ada yang mengatakan yustahabbu ayyabtadi at-talibu bisima'il hadisi fi sinni thalathina wa alaihi ahlu Syam. Disunnahkan memulai, ya, disunnahkan seorang talib, ya, seorang perawi hadis untuk memulai mendengarkan hadis ketika berumur 30 tahun. Nah, jadi pendapat pertama ini, sima'ul hadis itu atau belajar hadis itu dianjurkan dalam rangka periwayatan, ya, maksudnya itu dianjurkan ketika seseorang berumur 30 tahun. Wa alaihi ahlus Syam, dan pendapat itu dipegang oleh para ulama dari negeri Syam, Suriah. Ya. Nah, jadi pendengaran yang dianggap itu ketika sudah berumur 30 tahun. Nah, itu yang dianjurkan. Ya, mungkin pertimbangan ulama Syam ini, kalau orang mendengarkan hadis di umur yang sudah matang, di akal yang sudah yang sudah benar-benar matang, dia akan selamat dari kesalahpahaman. Ya, dia akan selamat dari salah paham dalam memahami hadis Nabi. Nah, itu makanya ulama Syam itu mengatakan mendengarkan hadis atau belajar hadis itu bagusnya itu dimulai saat seseorang berumur 30 tahun. Kemudian pendapat yang kedua, waqila fi sinnil 20. Ada juga yang mengatakan disunnahkan mendengarkan hadis itu pada umur 20 tahun. Nah, ya, 20 tahun. Wa alaihi ahlul Kufah, dan pendapat itu dipegang oleh ulama Kufah. Ya, disampaikan oleh ulama Kufah. Jadi menurut ulama Kufah,
mendengarkan hadis itu dalam rangka meriwayatkan itu dianjurkan ketika seseorang berumur 20 tahun. Kalau belum 20 tahun itu belum dianjurkan, belum disunahkan. Ya mungkin menurut ulama Kufah, orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun itu rentan dengan akal yang belum sempurna. Sehingga ketika dia mendengarkan hadis, itu kemungkinan besar ya khawatirnya nanti dia salah paham. Kemudian ketika dia meriwayatkan ke orang lain atau kepada muridnya, itu nanti akan menyebabkan munculnya riwayat-riwayat yang tidak benar atau yang keliru secara pemahaman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqila fi sinnil 'asyarah. Ada juga yang mengatakan disunnahkan mendengarkan hadis itu ketika berumur 10 tahun. Wa alaihi ahlul Basrah. Dan pendapat itu dipegang oleh ulama Basrah. Nah, jadi ada yang bilang 30, ada yang bilang 20, dan ada yang bilang 10. Wassawabu, dan yang benar fil a'saril mutaakhirah. Pada masa-masa mutaakhirah, maksudnya pada era yang terakhir ini, mutaakhirin, at-tabkiru bisama'il hadis, yaitu bersegera untuk belajar hadis. Nah, ini yang benar, ya. Jadi nggak terbatas kepada umur, ya, tidak terbatas, tidak dikait dengan umur, tapi lebih cepat lebih baik. At-tabkiru bisama'il hadis, ya. Apa namanya at-tabkir itu menyegerakan ya untuk mendengarkan hadis min hini yasihu sama'uhu, dari masa atau semenjak saat dia sah untuk mendengarkan hadis. Nah, ya artinya sejak dia mumayyiz ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Li'annal haditha mundhabitun fil kutubi. Karena hadis di zaman sekarang mundhabitun itu sudah dituliskan fil kutubi di dalam kitab-kitab hadis. Nah, kalau dulu mungkin ya logika orang dulu yang membatasi minimal umur itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena dulu proses penyebaran hadis itu murni lewat hafalan. Ya, murni lewat hafalan atau tulisan dari secara turun-menurun ya. Nah, khawatirnya kalau umurnya belum matang, khawatirnya nanti akan muncul kesalahpahaman. Nah, itu makanya mereka membatasi gitu ya. Tapi di zaman sekarang, di zaman kitab-kitab hadis sudah dituliskan, nah belajar hadis lebih cepat itu lebih baik. Ya, ketika sanawiyah, nah itu sudah bagus itu belajar hadis. Ya. Nah, tapi ke dalam konteks periwayatan, nah di zaman dulu itu ada pembatasan. Ya, ada pembatasan karena satu dan lain hal. Nah, sekarang yang terakhir ya, yang keempat, hal li sihhati sama'is shaghiri sinnun muayyanatun. Apakah ada ketentuan umur ya untuk sahnya pendengaran seorang anak kecil? Apakah ada batas minimal umur untuk sahnya periwayatan atau simaknya anak kecil? Nah, gitu. Nah, tadi kan masih ada perdebatan ya. Ada yang bilang kalau tahammul itu boleh sebelum baligh. Nah, sekarang dipertegas lagi. Ya, ada nggak batasan yang jelas terkait umur sahnya pendengaran anak kecil terhadap sebuah riwayat? Oke. Nah, alif haddada ba'dul ulama'i dzalika bi khamsi sinina. Sebahagian ulama membatasi membatasi umur minimal sahnya pendengaran anak kecil itu bi khamsi sinina. Ya, dengan 5 tahun. Nah, jadi dibatasi 5 tahun. Kalau belum 5 tahun itu simaknya nggak sah. Ya, nggak sah maksudnya itu apa yang dia sampaikan ketika umurnya di bawah 5 tahun itu tidak boleh kita riwayatkan. Nah, itu maksudnya. Wa alaihi istaqarra al-'amalu baina ahli al-hadits. Dan pendapat ini itu diamalkan oleh para atau ditetapkan oleh para ulama hadis. Jadi beberapa ahli hadis itu menerima pendapat ini.
Ya, jadi samaul hadis minimal itu adalah untuk anak yang berumur 5 tahun. Nah, kalau di bawah itu nggak sah samanya. Wa qala ba'duhum. Kemudian sebahagian yang lain berkata, as-sawabu i'tibaru tamyizi. Nah, as-sawabu yang benar adalah i'tibaru tamyiz. Ya, mempertimbangkan mumayyiznya anak. Nah, jadi pendengaran yang bisa diterima itu dilihat dari apakah anak itu sudah mumayyiz atau belum. Ya, fa in fahimas saghiru al-khitaba wa raddal jawaba kana mumayyizan. Ya, jika seorang anak itu paham dengan khitab, ya khitab itu artinya pembicaraan, wa raddal jawaba, kemudian dia bisa merespon jawaban, kana mumayyizan, maka anak itu sudah bisa disebut mumayyiz. Ya, kalau dia sudah mumayyiz, maka sah samanya. Ketika dia meriwayatkan sesuatu atas nama Nabi, maka apa yang dia sampaikan itu bisa dianggap sebagai sebuah riwayat. Nah, sahih sima. Nah, inilah Allah shawab ya. Kalau menurut pribadi saya, sepertinya ini adalah sohas sima'u. Ya, sohas sima'u. Maka pendengarannya dianggap sah atau diterima. Ya, jadi kalau anak kecil itu sudah mumayyiz ketika dia mendengar hadis, maka simaknya itu dianggap sah. Wa illa fala, dan jika tidak mumayyiz atau belum mumayyiz, fala, maka tidak sah. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ya. Simak atau wawasan hadis anak kecil itu bisa diterimanya kapan? Nah, satu pendapat mengatakan ketika anak itu sudah berumur 5 tahun. Nah, cuma menurut pendapat yang lain yang lebih benar ya, standarnya bukan umur, tapi mumayyiz. Ya, ketika anak itu sudah mumayyiz itu standarnya kalau dalam fikih anak itu sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa membedakan mana yang kotoran dan mana yang makanan gitu. Nah, itu sudah mumayyiz namanya. Kalau anak sudah mumayyiz, maka dia sudah bisa pendengarannya terhadap riwayat sudah bisa diterima. Tapi kalau belum, nah itu tidak bisa diterima. Oke. Nah, inilah beberapa bahasan kita pada malam hari ini ya, terkait dengan istilah-istilah penting yaitu tahammul, kemudian simaul hadis, kemudian juga kaifiyatul dhabtil hadis ya. Nah, ini hanya pengantar ya, ini hanya pengantar. Nah, adapun rinciannya itu akan dijelaskan pada fasal-fasal setelah ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu bacaan kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin konfirmasi, dipersilahkan ya. Mungkin 2 sampai 5 menit. Oke, silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya atau menambah penjelasan, oke, silahkan. Oke, tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami semua bahasan kita pada malam hari ini. Jadi mungkin saya simpulkan di akhir bahwa bahasan kita pada malam hari ini membuktikan kalau hadis yang kita baca dalam kitab-kitab hadis itu adalah sesuatu yang diproses dengan sangat teliti oleh para ahli hadis. Ya. Jadi hadis yang kita baca itu bukan sesuatu yang instan, yang tiba-tiba ada di dalam kitab itu atau karangan manusia murni, bukan. Tapi itu diriwayatkan dari satu orang, kemudian dari orang yang lain sampai nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masing-masing periwayat itu dikaji dengan
standar-standar yang sangat ketat. Ya, mulai dari kapan dia mendengarkan hadis itu, kemudian bagaimana cara dia menjaga riwayat itu dengan hafalankah atau dengan tulisankah, kemudian bagaimana dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Nah, itu semuanya dibahas dan dipertimbangkan, ya, sehingga hadis itu benar-benar terjaga originalitasnya sampai kepada kita hari ini, meskipun ya sebagiannya nanti ada yang dianggap sebagai sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, untuk kelanjutan dari pengantar ini insya Allah kita akan sambung minggu depan, ya, tentang turuk at-tahammul wa siyagul ada. Ya, bagaimana cara periwayatan dan apa saja lafaz-lafaz dalam periwayatan hadis. Oke, untuk malam ini karena tidak ada yang menambahkan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Naktafi wa nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin duluan Bapak Ibu.